Bagaimana bisa ambeien sembuh tanpa disentuh dokter? Bagaimana bisa cancer sembuh tanpa melakukan apa-apa? Itu klinik? No. Tuhan bekerja. Lewat apa? Olah energi yang ada di RSN dan napas Bapak Ibu semua. Waktu kita sadar napas di waktu yang sudah saya tentukan, kita sepakati, Tuhan bekerja dalam energinya. Ketika kita menjauhi orang yang toksik, ya bukan berarti kita tidak menyukai mereka, tetapi semata-mata memang untuk menjaga vibrasi kita, ya. Dan sebenarnya pun kalau vibrasi kita jernih, baik, ya kita juga pasti akan dijauhkan dari orang-orang seperti itu, karena serupa menarik serupa. Menarik sekali tadi tentang ini ya, memberi dulu baru menerima ya. Untuk bisa menerima kita harus memberikan dulu. Ya, seperti kita memancing ya. Betul. Memancing rezeki ya, kayak memancing ikan juga ya. Kasih umpan dulu, nah nanti ikannya baru dapat. Dan juga satu, nggak boleh marah. Wow, gimana tuh? Aku tuh ini aku bukan mau apa ya, tapi sekalian juga lah ya mau promosi. Aku tuh kan bisnis kutus-kutus, Bang. Aku tuh belajar berbisnis yang benar tuh dikutus-kutus. Kenapa? Aku tuh banyak itu orderan. Saatnya aku tuh pernah marah, Bang. 2 hari nggak ada juga omsetku. Sepi. Refleksi diri, kenapa aku ya? Kok aku marah? Akhirnya aku lepaskan marahku tuh, Bang. Masuk lagi omset. Oh, jadi gini aku pikir, untuk apa aku marah nggak berduit? Aku hanya puaskan marah, nggak berduit. Udah lepaskan aja beban mental. Duit, Bang, mengalir deras. Segampang itu ya. Orang mengira kalau melampiaskan kemarahan lalu menjadi puas, itu dengan kepuasan itu mereka merasa udah cukup ya. Padahal malah nggak dapat, malah kehilangan bahkan. Betul. Kenapa? Tidak dengan men-switch off kemarahan lalu men-switch on kan kebahagiaan ya. Iya, bahagianya kan lain, Bang. Kalau udah bahagia dapat duit pula. Yes, nggak ada mutu kan. Oke, terus gimana Kak Duma cara menjaga mood ya agar menjaga vibrasi bahagia itu terus terjaga gitu setiap hari? Aku tuh kan juga manusia sih, Bang. Ya, kalau dibilang sih aku cerewet kata anakku. Tapi aku punya cara gini, pagi-pagi mau kayak manapun bangun tidur itu dibiasakan, namanya kan latihan. Aku latihan juga. Pagi-pagi buka mata, terima kasih Tuhan. Hahaha, ketawa. Pikirkan yang indah-indah. Jadi aku tuh punya prinsip, dengarlah, ucapkanlah, lihatlah sesuatu yang kau inginkan terjadi. Jadi kalau aku ada denger yang lain, aku males, aku langsung tutup mata gitu. Untuk menjaga vibrasi kan? Ya. Aku penting tuh ya duit, aku banyak duit, bahagia, bisa jalan-jalan ya kan, Bang? Oke, ya. Seperti postingan yang tadi siang di-share Bang El ya. Ketika kita menjauhi orang yang toksik, ya bukan berarti kita tidak menyukai mereka, tetapi semata-mata memang untuk menjaga vibrasi kita ya. Dan sebenarnya pun kalau vibrasi kita jernih, baik, ya kita juga pasti akan dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Karena serupa menarik serupa. Kita hanya dikumpulkan dengan orang-orang sefrekuensi. Gitu nggak sih? Iya betul Bang, itu kayak kita itu ya seleksi alam, memang bener seleksi alam. Jadi kita kadang kan kita nggak terima kita dijauhin dari kita, tapi kalau setelah kesini, setelah kemarin, oh ternyata aku dijauhkan dari mereka gitu. Ya bersyukur, jadi mulai belajar. Pada saat ini aku ada mengalami suatu hal yang gak enak, aku berpikir kenapa ya ini terjadi sama aku. Aku tunggu aja, nggak usah. Semua disyukurin lah, belajar semua disyukurin, semua baik. Dan ternyata setelah itu berlalu, baru menemukan hikmah ya. Oh ternyata ini. Oh ternyata saya memang diperjalankan, saya memang diarahkan untuk menjadi lebih baik ya. Betul Bang. Dan tentu setelah itu tidak ada penyesalan lagi. Dan pola seperti itu kan biasanya juga berulang ya Kak Duma.
Iya, betul. Nah, semakin berulang, semakin hafal, kita menjadi semakin tenang ya, nggak ada khawatir lagi. Iya, betul. Oke, itulah perlunya latihan. Apalagi setelah ikut RSN. Emang kenapa setelah ikut RSN? Hanya bernapas, Bang. Keren kali di RSN. Ntar dulu nih, saya nggak paham nih. Karena begini, masih banyak orang yang bertanya, masa sih hanya dengan duduk diam, lalu semua masalah saya selesai? Gimana tuh jawabnya? Apa ya? Aku juga lagi mencari ini, kok hebat kali. Jadi apa nanti kita perlu panggil Bang El ya untuk menjelaskan kenapa hanya dengan duduk diam kok masalah bisa selesai gitu loh. Gimana Bang? Cara menjawabnya Bang, saya sering dapat pertanyaan seperti itu. Tagihan saya tiap bulan segini, masalah saya ini itu, lalu saya suruh duduk diam, gimana bisa selesai? Sebetulnya tadi udah disampaikan oleh Mas Aksan dan Ito Duma, apa yang membuat cukup diam, bernapas, rasakan napas, perhatikan napas, masalah selesai. Tunggu dulu, bukan berarti masalah itu ujuk-ujuk langsung selesai, bukan. Nanti itu kita terkesan RSN itu mengajarkan pesugihan, walau RSN tidak pernah mengatakan bahwa pesugihan salah. Catat ya, RSN dalam ranah netral. Tidak menyatakan hitam itu buruk, tidak menyatakan putih itu baik. Karena sejatinya energi itu sifatnya netral. Tergantung otak kita ini mau membuatnya rendah atau tinggi. Itu ada di sini. Nih, ada di posisi kutus-kutus Nuswantara. Nah, jadi ilmiahnya begini. Napas kita, ya, kembali saya ulang, napas kita adalah kebutuhan terpenting dalam hidup kita, mau dari apapun itu. Sekarang saya tanya Ito Duma. Anggap ini emas ya, buat 1 ton, imajinasikan 1 ton. Ito Duma kan ternyata udah pakar berimajinasi, pakar berafirmasi, pakar bervisualisasi. Visualisasikan ini emas 1 ton. Lalu pilihan kedua, tetap bernapas. Itu saya beri waktu untuk memilih, mau memilih yang mana? Bernapas toh? Bernapas. Bayangkan emas 1 ton, ya nggak tahu deh berapa duit ini, tetapi tetap memilih bernapas. Memang seperti itu. Lalu kita lanjut. Artinya bernapas itu supaya apa toh? Hidup. Berarti hidup itu lebih berharga dari seluruh alam semesta ini seandainya seseorang bisa memberikan alam semesta ke Ito Duma. Lalu kita upgrade lagi. Lalu hidup itu apa, siapa? Siapa sang pemberi hidup itu? Tuhan. Lalu waktu Ito mensyukuri Tuhan yang ada di dalam napas Ito, apa yang terjadi? Tuhan bekerja. Bekerja, mujizatnya nyata, hanya lewat. Apalagi kalau dia masuk RSN. Kenapa perlu masuk RSN? Terserah mau dibilang promosi, ya saya promosi. Kenapa? Setelah saya terima, ada perbedaan. Kenapa? Apa perbedaannya? Ada di Bang El. Kenapa Bang El berbeda? Perjalanan hidupnya bagai sedang naik halilintar terngeri di hidup ini. Kenapa? Tetap sekalipun ya berbagai macam kehidupan tetap menjaga apa? Menjaga cakra jantung. Sekalipun marah, secepatnya langsung maafin aku ya, dalam imajinasi maupun dalam kenyataan. Lalu apa yang terjadi? Kita sudah sama-sama melihat ya, buat yang mau melihat, buat yang sudah melihat, bagaimana bisa ambeien sembuh tanpa disentuh dokter? Bagaimana bisa cancer sembuh tanpa melakukan apa-apa? Itu klinik? No. Tuhan bekerja. Lewat apa?
olah energi yang ada di RSN dan napas Bapak Ibu semua. Waktu kita sadar napas di waktu yang sudah saya tentukan, kita sepakati, Tuhan bekerja dalam energinya. Itu Mas. Jadi kenapa jargon itu selalu menjadi nyata? Jargonnya apa? Semboyannya, motonya apa? Si sakit menjadi sakti. Sakti yang kita maksud bukan menghilang ya. Bukan bisa menggigit baja lalu jadi uang. Nggak perlu. Karena jual kutus-kutus saja banyak uangnya. Ngapain gigit baja? Oke, terima kasih Bang El.